Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa, teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada pertemuan ke-8, materi ke-8, setelah kita selesai melakukan satu monitoring di ujian tengah semester atau di UTS, kita lanjut kembali membahas tentang perilaku konsumen. Di mana pada pertemuan yang ke-8 ini atau pertemuan pasca UTS kita akan memulai kembali membahas tentang bagaimana perilaku konsumen, terutama kita lihat dari sikap dan kepuasan konsumen. Saya ulangi, kita akan bahas tentang sikap dan kita akan bicara tentang kepuasan konsumen atau sering kita sebut dengan istilah customer satisfaction. Nah, pembahasan kita pada pertemuan yang ke-8 ini, karena kita bicara tentang sikap, sampai nanti kita bicara tentang customer satisfaction atau kita bicara tentang kepuasan konsumen, akan kita konversi di pembahasan tentang customer pet yang pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi perlu diingat kembali ketika kita bicara di customer pet, baik customer pet itu di era yang belum terkoneksi atau disebut dengan 4A, sampai dengan customer pet pada era yang sudah terkoneksi atau pernah kita sebut, pernah kita bahas dengan 5A itu kan diawali dari A yang pertama ya. Ketika 4A dan 5A kan mulainya bareng ini. Mulainya bareng, kemudian berawalnya dari A yang pertama adalah awareness. Ya. Bagaimana awareness itu ada, bagaimana cara membangun awareness sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah konsumen itu aware, setelah konsumen itu ngerti betul tentang produk kita, setelah ngerti betul tentang layanan kita, kan harapannya akan muncul sikap. Nah, kita akan bicara di sini sikap, ya kan? Sikap dari produk yang kita tawarkan, dari jasa yang kita tawarkan. Bagaimana sikapnya, atau bagaimana sikap seorang konsumen itu, apakah dia suka atau tidak suka, apakah dia bisa menerima produk atau layanan kita, atau kebalikannya dia nolak produk dan layanan kita, sampai apakah nanti konsumen itu bersedia menentukan pilihan ke produk layanan kita, sampai nanti bagaimana konsumen itu bersedia untuk mengadvokasi produk dan layanan kita itu kepada orang lain melalui media atau secara langsung. Ya, itu kalau kita konversi antara pertemuan yang ke-8 ini dengan customer pet ya, baik ke 4A maupun ke 5A. Baik customer pet pada era yang belum terkoneksi dan bagaimana customer pet pada era yang sudah terkoneksi. Nah, tadi di awal sudah kita sampaikan kalau kita bicara tentang sikap. Ya, sikap itu kan akan muncul ketika seseorang itu merespon keberadaan atas satu objek tertentu. Saya ulangi, sikap ini akan muncul sebagai respon dari seseorang atas satu objek tertentu. Nah, baik suka atau tidak suka sudah saya sebut, baik menerima atau tidak menerima sudah saya sebut. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang sikap konsumen? Nah, kalau kita bicara sikap konsumen ya berarti perasaan suka atau tidak suka, perasaan bisa menerima atau tidak bisa menerima, ya kan, perasaan senang atau tidak senang dengan produk yang kita tawarkan, dengan strategi penetapan harga yang kita tawarkan, dengan strategi promosi yang kita tawarkan, atau dengan saluran distribusi yang kita gunakan untuk mendekatkan antara produsen sampai ke konsumen. Berarti di situ muncul satu sikap, suka atau tidak suka. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, harapannya ketika memang nanti suka itu kan akan berlanjut kepada level yang berikutnya. Apa level berikutnya setelah suka ya, setelah awareness, kemudian muncul A yang kedua, ya kan? Suka atau tidak suka, harapannya nanti akan ada action. Nah, itu kalau kita bicara di 4A atau di 5A. Nah, ini kan berarti kita bicara tentang bagaimana sikap. Ya. Terus yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, ya kan? Ternyata kalau kita bicara tentang sikap itu kan ada model sikap, ya. Model sikap itu kan secara sederhana kan ada 3 komponen. Ya, model sikap itu kan ada 3 komponen.
Komponen yang pertama dari model sikap di sini. Berarti kita bicara tentang kognisi atau kita bicara tentang cognition. Ya. Kemudian model yang kedua kita bicara tentang afektif, ya kan? Kognisi, ya kan? Cognition, afektif, ini bicara tentang perasaan. Dan yang ketiga kita bicara tentang action atau tindakan, atau kita bicara tentang konasi. Nah, tadi kita bicara sikap adalah perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Berarti kalau kita bicara tentang pemasaran berarti perasaan suka tidak suka terhadap produk, terhadap layanan, terhadap promosi, terhadap harga, terhadap distribusi, terhadap promosi. Nah, apakah nanti komponen yang pertama, apakah itu sampai di komponen yang pertama yaitu di pikiran atau secara akal, ya kan? Atau secara emosi, ya kan? Kita bicara tentang perasaan afektif atau sampai ke adanya tindakan. Ini model 3 sikap. Seperti ini penjelasannya. Ya kan? Tadi kita bicara tentang komponen kognitif. Kalau kita bicara tentang komponen kognitif, ya kan? Berarti pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman yang secara langsung dengan objek. Ya kan? Dan informasi yang berkaitan dari berbagai macam sumber. Ini kalau kita bicara di model yang pertama tentang komponen kognitif. Yang kedua adalah komponen afektif. Tadi kita bicara tentang perasaan di sini. Kita bicara tentang emosi di sini. Emosi atau perasaan konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Ya kan? Bisa jadi suka tidak suka itu kan karena memang adanya komponen afektif kan. Ya, adanya emosi. Kemudian kalau kita bicara tentang komponen konatif, tadi kita bicaranya ke action, kita bicaranya adalah ke tindakan. Kemungkinan atau kecenderungan bahwa seseorang akan melakukan tindakan khusus atau melakukan perilaku dengan cara tertentu terhadap objek tertentu. Ini kalau kita bicara tentang model 3 komponen. Yang berikutnya kita bicara tentang model multi atribut. Ya, kita bicara tentang model multi atribut. Nah, yang dimaksud dengan model multi atribut berarti bagaimana meneliti sikap konsumen terhadap atribut produk. Nah, atribut produk kan macam-macam kan. Keyakinan terhadap produk yang dipilih. Nah, berarti dari model multi atribut itu nanti akan kita bahas apakah akan kita lihat dari model sikap terhadap objek. Apakah yang kedua model sikap terhadap perilaku atau terhadap behavior, atau yang ketiga adalah model teori tindakan yang beralasan. Saya ulangi, dari model multi atribut nanti akan kita bicarakan yang pertama dari sisi model sikap terhadap objek, yang kedua kita bahas tentang model sikap terhadap perilaku, dan yang ketiga kita bahas tentang model teori tindakan yang beralasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya kan, dari model multi atribut itu adalah model sikap terhadap objek. Penjelasannya apa? Penjelasannya sikap yang merupakan hasil dari keyakinan konsumen. Ketika konsumen yakin terhadap produk yang dilihatnya, ketika konsumen yakin terhadap layanan yang ditawarkan kepada dirinya, ya kan, atas satu produk, atas satu objek tertentu, dan atribut-atribut yang dimilikinya. Sehingga dari situ akan muncul satu sikap tertentu. Misalkan ada keyakinan, mohon maaf saya kasih contoh, misalkan ada keyakinan, ada konsumen tertentu yang berkeyakinan bahwa produk tertentu itu ketika dikonsumsinya itu akan mengganggu kesehatan. Nah, maka akan muncul satu sikap bahwa dia tidak akan suka dengan produk itu. Ya kan? Contoh yang sangat sederhana yang berikutnya, misalkan ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita itu punya keyakinan bahwa makanan tertentu itu haram misalkan. Nah, berarti ketika kita punya keyakinan bahwa produk tertentu atau barang tertentu itu haram, maka akan muncul satu sikap bahwa tidak suka atau tidak bisa menerima itu. Sama dengan layanan, ada layanan tertentu, ya kan, yang ternyata dinilai oleh konsumen tertentu itu, oh layanan model seperti itu ada unsur ribanya misalnya.
Nah, maka dari situ menolak model layanan yang ada unsur ribanya. Ini yang pertama, model sikap terhadap objek. Yang kedua adalah model sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku dan tindakan atas sebuah objek, bukannya sikap terhadap objek itu sendiri. Ini bicara tentang perilaku, sudah bicara tentang perilaku. Dan yang ketiga adalah model teori tindakan yang beralasan. Ini merupakan komprehensif atau integrasi antara model sikap terhadap objek dan model sikap terhadap perilaku. Teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan. Nah, coba sekarang kita kasih ilustrasi, sekarang kita kasih contoh bagaimana karakteristik konsumen, ya kan? Consumer karakteristik, attitude atau sikap dan pembelian secara online. Ini mungkin bisa jadi gambaran ketika teman-teman akan bikin model penelitian kan. Bagaimana pengaruh karakteristik konsumen sikap terhadap online shopping misalkan. Nah, kita bisa lihat dari karakteristik konsumennya itu. Karakteristik konsumen itu bisa kita lihat dari consumer demographic. Ya kan? Kita udah pernah bicara nih dari karakteristik consumer demographic itu apa? Karena usia, karena jenis kelamin, karena status dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah consumer purchase preference, ya kan? Yang ketiga adalah bagaimana kita melihat dari karakteristik benefit persepsi, ya kan? Consumer benefit perception. Dan yang keempat, apabila kita lihat customer karakteristiknya itu dari consumer lifestyle. Nah, bagaimana demografi konsumen, bagaimana preferensi pembelian, bagaimana persepsi benefit, bagaimana lifestyle konsumennya itu ya berpengaruh terhadap online shopping. Nah, ini bisa menjadi satu model penelitian yang mungkin akan dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang apa yang kita hantarkan. Ya, sebagai seorang pemasar kan harus mampu mendeliver, mampu menghantarkan dari produk atau dari layanannya. Kita bicara tentang value berarti. Dan kita udah pernah bicarakan kan value itu apa? Value bisa kita katakan rasio kan, rasio antara total manfaat itu dibanding dengan total biaya. Maka akan muncul di situ value. Berarti semakin besar value yang kita tawarkan itu akan memiliki competitive advantage. Maka pemasar berlomba-lomba, produsen berlomba-lomba untuk mengantarkan value sebanyak-banyaknya. Mengantarkan value setinggi-tingginya dibandingkan dengan value yang ditawarkan oleh para kompetitornya. Nah, kembali saya kasih contoh, kembali saya kasih ilustrasi kan. Jadi penentu nilai yang diterima pelanggan. Karena ukuran pelanggan itu ketika menentukan pilihannya kan dilihat pada value-nya. Nah, tadi kita bicara, kalau kita bicara tentang nilai kan, ya nilai itu bisa dari nilai produk, bisa dari nilai pelayanan, bisa dari nilai karyawan, bisa dari nilai citra. Nah, maka kalau ini diakumulasikan, di sini akan muncul namanya jumlah nilai bagi pelanggan, jumlah nilai yang diantarkan bagi pelanggan. Kemudian apa? Tadi kan saya bicara rasio antara total nilai dibanding dengan total biaya. Maka kita bandingkan sekarang, kita bandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh value itu. Mulai dari biaya moneter, kemudian biaya waktu, kemudian biaya tenaga, kemudian biaya-biaya fisik yang lainnya. Nah, maka di situ akan muncul nilai yang diterima oleh pelanggan, customer deliver value. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana kita menghantarkan nilai. Nah, karena tadi kita bicara bahwa nilai ini akan menjadi satu prioritas bagi seorang konsumen untuk menentukan pilihan terhadap produk atau layanan tertentu. Ini kan ada hubungannya dengan bagaimana upaya-upaya pemasar itu untuk membangun customer satisfaction. Ya kan? Di awal sudah kita sampaikan, di pertemuan ini kan kita bicara tentang sikap dan kita bicara tentang kepuasan konsumen. Kita bicara tentang sikap dan kita bicara tentang customer satisfaction. Berarti apa? Semakin banyak nilai yang kita hantarkan kan harapannya kita akan mampu membangun customer satisfaction. Dan nanti akan kita sampaikan bahwa ketika kita hanya mampu memberikan harapan, kita bisa memenuhi harapan, ya kan?
sama dengan kinerja yang kita tawarkan itu kan nilainya masih sangat kurang. Berarti kita harus mampu memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang menjadi harapan seorang konsumen itu. Sehingga tidak hanya sekedar bagaimana konsumen itu puas, tapi bagaimana konsumen itu bisa sangat puas, seperti itu. Oke, berarti kita langsung bicara ke customer satisfaction. Nah, secara general kita sampaikan bahwa customer satisfaction atau kita sebut dengan CS ya untuk berikutnya. Ini kan merupakan satu perasaan ya, perasaan seorang konsumen setelah dia mengkonsumsi produk tertentu, setelah dia mengkonsumsi layanan tertentu dan dia membandingkan antara apa? Membandingkan antara ya kan harapan dengan kinerja produk yang diterima. Ya, saya ulangi, membandingkan antara apa? Membandingkan antara kinerja produk yang diterima dengan harapannya. Nah, harapan ini muncul dari mana? Karena setiap konsumen kan ketika mau mengkonsumsi produk, ketika mau mengkonsumsi layanan pasti dia punya harapan-harapan tertentu. Nah, harapan ini kan bisa terbentuk di antaranya dari mana? Harapan bisa terbentuk di antaranya dari iklan. Jadi harapan itu muncul dari pemasar sebetulnya. Dengan strategi iklan yang dibuat, dengan strategi iklan yang dikirimkan kepada calon konsumen, sehingga itu akan membentuk sebuah harapan. Yang kedua, harapan itu bisa muncul dari mana? Harapan itu bisa muncul dari cerita orang yang pernah mengkonsumsi produk. Bahkan harapan itu bisa muncul dari mana? Harapan itu bisa muncul dari para kompetitor atau dari para pesaing kita. Nah, sekian sumber-sumber yang bisa membangun harapan itu kan menjadi modal awal konsumen untuk mengatakan dia puas atau tidak puas. Ini merupakan modal awal bagi seorang konsumen untuk mengatakan apakah dia itu mengalami customer satisfaction atau tidak puas, atau customer unsatisfaction, atau dia tidak puas. Nah, atau kalau saya sederhanakan, pada pertemuan yang sebelumnya udah pernah saya sampaikan, CS itu ya kan, CS itu membandingkan antara K, tadi saya sebut K adalah kinerja, dengan harapan. Ya, dengan harapan. Berarti semakin tinggi kinerja yang kita tawarkan, harapannya nanti CS-nya itu akan semakin tinggi. Dan ini merupakan satu tahapan dalam perilaku konsumen, yaitu apa? Yaitu melakukan evaluasi pasca pembelian. Jadi apa? CS itu akan muncul ketika dia sudah mengkonsumsi produk atau layanan itu. Ya, ini kalau kita bicara tentang customer satisfaction. Nah, bagaimana tahap pasca pembelian? Ya, sehingga apa? Tahapan ini tidak hanya tahapan mulai dari awal konsumen, tapi ada lagi tahapan pasca pembelian. Ini tahapannya. Ini teman-teman, jadi ini adalah tahap pasca pembelian produk. Cara membahasnya mulai dari bawah ya. Setelah mengkonsumsi produk, tadi saya sampaikan kan, ini merupakan satu evaluasi pasca pembelian. Maka dimulai dari setelah mengkonsumsi produk, setelah mengkonsumsi layanan, maka akan muncul perasaan puas atau tidak puas. Maka akan muncul perasaan puas atau tidak puas. Tadi sudah kita sebut indikatornya apa ketika puas, indikatornya apa ketika tidak puas. Nah, kemudian ketika sudah mengkonsumsi produk, kemudian perasaan puas atau tidak puas, maka tahapan yang ketiga itu adalah perilaku keluhan konsumen. Cuma yang jadi permasalahan, keluhan itu belum tentu muncul ketika konsumen itu tidak puas. Karena wajar kalau tidak puas muncul keluhan itu wajar. Tapi bisa jadi keluhan itu muncul ketika konsumen itu puas dengan benefit utama yang diterima. Kenapa? Karena satu produk itu ketika mengantarkan benefit utamanya itu bisa membentuk kepuasan, tapi ternyata di aspek yang lainnya itu ada keluhan di situ. Sehingga saya simpulkan bahwa mesti ada perilaku keluhan konsumen. Nanti akan kita bahas. Ya. Benefit utamanya akan diterima, dia puas dengan benefit utamanya, tapi dengan benefit yang lainnya itu dia merasa tidak puas. Ya kan? Baru tahapan yang keempat ya, setelah mengkonsumsi produk, kemudian perasaan suka atau tidak suka, puas atau tidak puas,
kemudian muncul perilaku keluhan konsumen, kemudian disposisi barang dan pembentukan kesetiaan merek. Di tahap yang terakhir ini kan berarti kita udah bicara tentang customer loyalty, loyalitas kan. Pembentuk kesetiaan kan berarti pembentuk loyalitas. Bagaimana nanti konsumen itu harapannya ketika dia benar-benar puas, ya kan, nanti akan terbentuk yang disebut dengan loyalitas. Loyal terhadap merek, loyal terhadap produk, atau bisa jadi loyal terhadap corporate. Ya, loyal terhadap korporasi. Ini tahap fase pembelian produk. Nah, berikutnya kita akan sampaikan tentang bagaimana memberikan value, bagaimana cara memberikan nilai dan kepuasan pelanggan. Ya, kalau kita akan memberikan nilai, kalau kita akan memberikan kepuasan kepada pelanggan itu, kan kita bisa melalui dua jalur. Ya kan? Jalur yang pertama apa? Jalur yang kedua apa? Jalur yang pertama adalah memberikan nilai dan kepuasan melalui jaringan utama, dan yang kedua adalah memberikan nilai dan kepuasan pelanggan melalui jalur penunjang. Bagaimana kita akan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan melalui jalur utama? Ya, kita mesti harus bisa mencari bahan baku yang benar-benar berkualitas. Kemudian kita produksi dengan cara yang benar, dengan cara yang efektif, dengan cara yang efisien. Kemudian kita mampu mendistribusikan, ya kan? Ada sentuhan-sentuhan marketing di situ. Kemudian bagaimana kita ngerti bagaimana strategi cara menjual yang benar, dan bagaimana kita menambahkan sentuhan-sentuhan servis di situ. Saya ulangi, berarti bagaimana kita memberikan nilai dan kepuasan pelanggan dari jalur utama, ya kita bisa melalui inbound logistik tadi saya sebut, dari bahan bakunya. Kemudian operationnya, bagaimana cara memproduksinya, ya kan? Kemudian outbound logistiknya, bagaimana cara kita mendistribusikan. Ya, karena apa? Belum tentu kita punya inbound logistik yang bagus, kemudian kita mampu memproduksi yang bagus, tapi kita mampu mendistribusikan atau outbound logistik kita juga bagus, belum tentu. Tapi kan idealnya ya kita bisa punya inbound logistik yang bagus, operation yang bagus, kemudian outbound logistik yang bagus. Dan kita kasih sentuhan-sentuhan tentang strategi-strategi marketing, kemudian selling yang bagus, dan juga ada service di situ. Layanannya seperti apa? Ini kalau kita bicara di jalur yang utama. Sementara ada jalur yang kedua dalam memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, yaitu jalur penunjang. Nah, jalur penunjang itu diantaranya melalui apa? Diantaranya melalui infrastruktur. Yang pertama, ya kan? Yang berikutnya, penunjang itu bisa melalui bagaimana kualitas sumber daya manusia kita. Ini kan nyambungnya ke servis. Servis itu kan salah satu yang bisa memberikan itu adalah sumber daya manusianya, didukung dengan teknologi misalnya. Tapi kan teknologi ini kan bisa berjalan, teknologi ini bisa maksimal ketika operatornya itu kan juga punya kompetensi. Siapa operatornya? Adalah sumber daya manusia kita. Teknologi itu bisa maksimal ketika memang didukung dengan sumber daya manusia yang bagus di sini kan. Kemudian pengembangan teknologi kan termasuk penunjang, dan yang keempat itu adalah pengadaan sarana dan prasarana. Ya kan? Ini ada dua jalur kan, jalur utama dan jalur penunjang. Ketika kita akan memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Bicara tentang customer satisfaction, bicara tentang kepuasan yang menjadi tujuan dari kegiatan-kegiatan pemasaran. Sekarang kita lihat sebetulnya teori-teori kepuasan itu ada apa saja. Ya, kita bicara tentang teori kepuasan. Saya akan bahas 1, 2, 3, 4, 5 teori kepuasan. Meskipun di luar 5 ini masih ada teori-teori kepuasan yang lainnya. Yang pertama kita bicara tentang teori kepuasan afektif eksperiental. Nah, yang kedua kita bicara tentang teori kepuasan di expectation disconfirmation model. Yang ketiga bicara tentang teori equity atau kita bicara tentang teori keadilan. Yang keempat bicara tentang teori atribusi, kegagalan produk dan kepuasan konsumen. Dan teori yang kelima adalah teori kinerja produk aktual. Kalau kita bicara tentang yang pertama ini, tentang teori kepuasan afektif eksperiental. Nah, kepuasan akan muncul ketika memang kita telah mengkonsumsi satu produk, satu layanan,
Ini ya, ini teori kepuasan afektif eksperiental. Kalau yang kedua, bagaimana tentang teori kepuasan? Ya kan? Atau disebut dengan the expectation disconfirmation model. Ini ilustrasinya. Ya kan? Sebelum yang ketiga nanti kan di keadilan, ya. Ilustrasinya kalau kita bicara tentang teori yang kedua. Ya, teori kedua adalah teori tentang kepuasan. Coba kita kembali ke sini. Saya kasih ilustrasi kayak persneling mobil. Saya kasih ilustrasi persneling mobil yang manual kan, manual seperti ini. Nah, apa yang disebut dengan positive disconfirmation, apa yang disebut dengan simple confirmation, apa yang disebut dengan negative disconfirmation. Di teori ini kan, di teori kepuasan ini. Nah, positive disconfirmation itu kalau saya ibaratkan dengan persneling manual mobil ini kan, ketika kita membawa gigi persnelingnya itu ke 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3, kemudian ke 4, ke 5 itu kan berarti kan positive disconfirmation. Ya, positive disconfirmation. Artinya dia puas dengan layanan, dia merasa suka dengan produk yang dikonsumsinya. Ya. Nah, puas di sini kan indikatornya itu tidak hanya sama dengan. Ya kan? Saya ulangi, positive disconfirmation itu indikatornya ketika K itu lebih besar daripada E. Tadi K kita bicara tentang kinerja, E kita bicara tentang harapan atau ekspektasi. Berarti apa? Skornya itu tidak hanya 0. Ya kan? Tapi 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Maka disebut dengan positive disconfirmation. Nah, kalau kita pengen di situ ya berarti kita tidak hanya cukup memberikan apa yang menjadi harapannya, kita harus di atas. Ya kan? Di atas harapan konsumen itu. Kenapa? Karena kalau kita hanya mampu memberikan sama dengan harapan kan berarti bicara tentang simple confirmation. Soalnya kita bicara tentang simple confirmation. Berarti kalau di gambar ini kan berarti di posisi netral. Konsumen itu netral. Dikatakan puas ya tidak, dikatakan tidak puas ya tidak. Karena apa? Ya wajar. Wajar ketika harapannya adalah A kemudian dapat A kan wajar. Jadi biasa-biasa saja itu. Nah, kalau kita bicara tentang negative disconfirmation itu kan berarti kinerjanya itu jauh di bawah harapan. Atau yang muncul adalah tidak puas. Ini kalau kita bicara di teori yang kedua ya, teori kepuasan atau the expectancy disconfirmation model. Yang ketiga kita bicara tentang teori keadilan. Ini ilustrasinya. Kalau kita bicara tentang teori keadilan itu kan berarti kita mesti membandingkan antara hasil dan masukan. Ya, hasil masukan itu harus sama, maka disebut dengan equity model, maka disebut dengan teori-teori keadilan. Kemudian yang keempat ya, kita bicara tentang teori atribusi, kegagalan produk dan kepuasan konsumen. Ya, setelah keadilan kita bicara di sini yang keempat. Ya. Atau disebut dengan teori atribusi kan. Teori atribusi itu merupakan penjelasan bagaimana konsumen menggunakan kausalitas. Disebut kausalitas berarti ada hukum sebab akibat. Ya, menyalahkan atau memuji sebab akibat pada kejadian atau akibat perilaku mereka atau perilaku orang lain. Ini kalau kita bicara tentang teori atribusi. Nah, berarti apa? Dari teori atribusi ini kan kita akan jabarkan ada 3 jenis teori atribusi. Yang pertama adalah atribusi kausal, yang kedua adalah atribusi kontrol, dan yang ketiga adalah atribusi stabilitas. Disebut dengan atribusi kausal, ya kan? Ini akan terjadi, ya kan? Bila terjadi kesalahan, konsumen akan menilai siapa yang patut disalahkan. Ini jenis atribusi yang pertama. Kemudian kalau atribusi kontrol itu konsumen menilai apakah ketidakpuasan itu masih berada pada kontrol pemasar atau tidak. Dan teori atribusi jenis yang ketiga, ya kan, disebut dengan atribusi stabilitas. Konsumen akan memberi penilaian jika mereka tidak puas dengan kinerja atau produk atau perusahaan. Apakah hal ini akan terulang kembali atau tidak? Jika iya, maka intensitas ketidakpuasan yang dirasakan akan semakin tinggi. Ya, ini kalau kita bicara tentang teori-teori atribusi.
Nah, berikutnya kita bicara tentang kinerja produk aktual. Ya kan? Maksud dari teori kinerja produk aktual itu, meskipun konsumen sepenuhnya mengharapkan agar satu produk itu berhasil atau mampu memenuhi apa yang menjadi harapannya, mereka masih merasa tidak puas bila produk itu berhasil. Di awal pernah saya singgung kan, ada benefit utama dan ada benefit-benefit yang lainnya. Ketika benefit utama itu mampu memberikan efek customer satisfaction, belum tentu benefit-benefit yang lainnya itu akan bisa diterima dan mampu membangun customer satisfaction. Ini masuk ke dalam kinerja produk yang aktual. Contohnya gimana? Contohnya seorang konsumen setelah melakukan pembelian alat penyedot debu, dan ternyata dari alat itu ketika digunakan, ini berhasil untuk menyedot debu, menyedot kotoran. Sesuai dengan harapannya lah. Tetapi ada hal yang lain yang menyebabkan dia itu tidak puas. Akan tetapi konsumen merasa tidak puas. Tidak puasnya karena apa? Tidak puasnya bukan karena kemampuan dalam menyedot debu atau kotoran, enggak. Tapi tidak puasnya itu dikarenakan efek yang dimunculkan, efek suaranya itu berisik. Ya, di satu sisi dia puas, tapi di sisi yang lainnya dia tidak puas, maka masuk ke dalam sini kinerja produk yang aktual. Dan masih banyak contoh yang lainnya misalkan, ya kan? Di satu sisi produk itu mampu menghantarkan value utamanya, tapi yang lainnya itu akan berdampak yang tidak bisa diterima atau tidak puas. Ini kita bicara tentang kinerja produk yang aktual. Nah, yang terakhir kita bicara tentang kualitas produk, karena kita bicara tentang kepuasan itu kan tidak luput dari kualitas dari satu produk itu sendiri. Kalau kita bicara tentang kualitas produk, kita bicara tentang dimensi-dimensinya, kita bicara tentang indikator-indikatornya, teman-teman bisa pahami, bisa pelajari teorinya Garvin. Mulai dari fitur sampai estetik misalkan kan, kita sesuaikan dengan produk kita itu apa. Ya kan? Kualitas produk ini menjadi perhatian yang semakin meningkat di era yang sekarang, ya kan? Hal ini terjadi karena keluhan konsumen semakin lama semakin terpusat pada kualitas yang buruk dari produk, ya, baik pada bahan maupun pada pekerjaannya. Ya, ini beberapa contoh. Saya kasih satu ilustrasi, satu contoh. Nanti tugas teman-teman adalah mengembangkan contoh-contoh dari beberapa teori-teori tentang kepuasan yang sudah saya sampaikan. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan dan materi yang ke-8, bicara tentang sikap dan bicara tentang customer satisfaction. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada beberapa hal yang belum jelas, yang perlu kita diskusikan, silakan teman-teman bisa menyampaikan materi-materi untuk diskusi kita di LMS yang sudah tersedia. Sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.